Seorang pria tampan yang menarik perhatian banyak orang baru saja tiba di bandara. Ditemani sahabat semasa kecilnya yang sekarang menjadi tangan kanan sekaligus orang kepercayaannya. Kang Tae-mo merupakan CEO GoFood yang baru saja kembali ke Korea Selatan setelah studi dan bekerja di Amerika Serikat. Dia dipercayakan menggantikan posisi kakeknya yang sudah pensiun, yaitu Kang Dago. Shin Hari merupakan salah satu pegawai di kantor GoFood. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dia berniat merayakan hari spesial itu bersama orang yang dia suka, yaitu Lee Min-woo. Lee Min-woo merupakan sahabat Hari semenjak kuliah, tapi perasaan Hari bertepuk sebelah tangan karena Min-woo menganggapnya nggak lebih dari sahabat. Malam itu, kakeknya menemui Tae-mo. Dia mempercayakan Tae-mo untuk menangani proyek yang sangat besar, di mana proyek itu berjudul pernikahan. Tae-mo yang dikenal mempunyai sifat dingin dan gila kerja, jelas menolak tawaran itu. Namun kakeknya bersikeras, ingin menikahkan cucu satu-satunya yang paling dia sayangi. Dia bahkan sudah memilihkan 20 wanita elit untuk ditemui Tae-mo dalam kencan buta. Dengan berat hati, Tae-mo terpaksa menyetujuinya. Kencan buta pertamanya dijadwalkan malam ini. Dia akan menemui Jin Yong-so dari grup Marin. Yong-so merupakan sahabat Hari. Dia merupakan wanita karir dengan latar belakang keluarga kaya raya, sehingga dia sangat sering diperkenalkan dan dijodohkan dengan pewaris lainnya. Tapi Yong-so membenci hal itu. Dia ingin jatuh cinta dan menikah dengan pria yang dia temui secara tidak sengaja. Sehingga ketika mendengar ajakan kencan buta, dia meminta Hari untuk menggantikannya. Yong-so mengiming-imingi dengan bayaran 800.000 won. Hari yang punya banyak hutang dengan terpaksa menerima tawaran itu. Dia pun didandani sebelum acara kencan butanya. Ketika kencan itu dimulai, Hari yang menyamar sebagai Yong-so sempat terkesima melihat ketampanan Tae-mo. Tapi dia ingin mengakhiri tugas itu secepatnya. Hari mulai berulah dengan menunjukkan kekonyolan dirinya di depan Tae-mo. 덥네요. Ketika dia melihat kartu nama Tae-mo, dia baru sadar ternyata orang yang di depannya adalah pimpinan perusahaan tempat dia bekerja. Setelah menunjukkan semua keanehannya, Tae-mo malah suka dengan sifat cewek yang seperti itu. Hari pun menyerah dan berlari dari tempat itu. Setelah pertemuan itu, Tae-mo memberitahu kepada kakeknya bahwa dia akan menikahi Yong-so. Walaupun dia menikah bukan karena cinta, melainkan agar kakeknya berhenti memilih calon untuknya. Di sisi lain, Yong-so yang tahu dirinya akan dinikahkan dengan Tae-mo meminta Hari bertanggung jawab karena dia yang menemui Tae-mo dan Tae-mo juga tertarik padanya. Tanpa sengaja, Yong-so berpapasan dengan Cha Sung-hon. Mereka pun saling merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika di kantor, Hari nggak sengaja bertemu dengan Tae-mo. Takut ketahuan, dia pun berusaha menghindar. Mereka pun terlibat dalam aksi kejar-kejaran hingga Hari terpojok di sebuah lift. Dia berusaha menyembunyikan wajahnya, namun tanpa riasan dan rambut palsu, ternyata Tae-mo nggak mengenalinya. Suatu malam, mobil Yong-so menabrak mobil Sung-hon. Karena dia sedang terburu-buru, Yong-so pun memberikan kartu namanya. Tae-mo yang melihat kartu nama itu sempat mengira dia adalah Yong-so palsu. Karena sepengetahuannya, Yong-so adalah gadis yang dia temui di kencan buta. Karena sudah terpojok, Yong-so pun mengakui bahwa dia mempekerjakan Hari melalui agensi untuk bersandiwara.
Yongso berkata dia sama sekali nggak mengenal Hari. Namun Taemo merasa alasan Yongso nggak logis. Dia pun meminta untuk bertemu langsung dengan Yongso palsu. Pagi harinya, Yongso mengajak Hari shopping. Dengan menggunakan kartu kredit ayahnya, dia pun membelikan baju-baju yang disukai Hari dan membawanya ke salon. Hal itu dilakukannya untuk mengelabui Hari agar mau bertemu dengan Taemo. Hingga tibalah Taemo di sana. Hari pun meminta maaf dan beralasan semua itu dilakukannya karena dia butuh uang. Hari berjanji akan melakukan apa saja sebagai ganti rugi selama dia mampu. Taemo hanya meminta agar Hari nggak menghindar darinya, apalagi sampai menghilang. Itu sebagai ganti rugi karena udah menipunya. Di depan Taemo, Hari mengaku dia bernama Shin Gumi, di mana nama itu merupakan nama pemeran utama dari drama favorit saat itu. Setelah menjual temannya, Yongso berlutut dan meminta maaf padanya. Di depan kakeknya, Taemo memutuskan untuk nggak menikahi Yongso. Karena perkataannya itu, Taemo dipaksa untuk menemui semua wanita pilihan kakeknya di Kencan Buta. Setelah Taemo menemui semuanya, dia merasa nggak ada satupun yang cocok. Kakeknya pun sampai membuat daftar baru wanita yang akan dikencaninya. Karena udah nggak tahan, Taemo berkata akan menikahi seorang wanita yang sudah lama dia kenal. Dia beralasan wanita itu adalah pacarnya di Amerika. Kakeknya pun senang mendengarnya dan meminta untuk bertemu wanita itu secepatnya. Malam harinya, Taemo mengajak Hari bertemu. Mereka pun bertemu di sebuah kafe pilihan Hari. Maksud pertemuan mereka adalah Taemo mengajak Hari berpura-pura menjadi kekasihnya. Taemo akan membayar sebesar 1,6 juta won tiap pertemuan dengan kakeknya. Diketahui, keluarga Hari mempunyai banyak hutang. Karena hal itu, Hari pun gak sanggup menolak tawarannya. Suatu pagi, ayah Yongso memintanya untuk menghadiri Kencan Buta lagi. Dia bahkan mencarikan pria dari luar negeri untuk Yongso. Walaupun begitu, Yongso tetap menolak perjodohan itu, dikarenakan prinsipnya yang kuat akan cinta. Karena Yongso terus membangkang, ayahnya sampai mengusirnya dari rumah dan mengambil kartu kredit yang dipegangnya. Dengan begitu, ayahnya berharap Yongso mau menuruti permintaannya. Malam harinya, Hari berniat menemui Minwo. Ketika dia berada di sana, dia melihat Minwo sedang bersama wanita, di mana wanita itu adalah Yora, mantan kekasihnya Minwo, dan mereka sudah rujuk kembali. Hari merasa sangat frustasi. Setelah 7 tahun dia berusaha mendekati Minwo, tapi yang ada di hati Minwo hanyalah Yora. Keesokan harinya, Taemo mengajak Hari bertemu dengan kakeknya. Mereka pun mulai mengarang cerita di depan kakeknya, di mana Hari memperkenalkan dirinya sebagai Gumi, yang merupakan lulusan universitas di New York. Sebelum mereka pulang, kakeknya mengajak Hari makan bakpao di kedai bakpao kenalannya. Sama seperti Taemo, kakeknya juga langsung menyukai Hari dengan tingkah lucunya. Sebuah tiket konser romantis yang merupakan kado dari Minwo terjatuh dari tas Hari. Melihat itu, kakeknya pun langsung mengantar mereka berdua ke lokasi. Dia bahkan memantau mereka dari luar. Singkat waktu, setelah selesai menonton konser, Hari dan Taemo membeli jajanan di luar. Tanpa sengaja, Hari terkena bola tenis tepat di matanya, hingga berakhir seperti ini. Di sisi lain, Yongso pindah ke apartemen dan membeli barang-barang di apartemen itu dengan uang gajinya. Ternyata, apartemennya bersebelahan dengan apartemen Sunghon. Dia pun merasa sangat beruntung membeli apartemen itu.
Yongso mencoba mengakrabkan diri dengan Sung Ho. Tapi karena Yongso pernah menipu bosnya, Sung Ho membatasi kedekatan mereka. Suatu malam, Taimo datang ke rumah Hari. Hari yang gak memakai riasan wajah dan rambut palsu terpaksa keluar dengan pakaian seperti ini. Taimo memberikan salep untuk memar di wajahnya dan juga memberikan barang-barang titipan kakeknya. Walaupun sikapnya dingin, tapi Taimo cukup perhatian pada Hari. Keesokan harinya, mereka pergi ke suatu tempat untuk merayakan hari jadi ke-1 tahun berdasar karangan mereka. Kakeknya sampai memesan tempat spesial buat mereka merayakan hari itu. Sebelumnya, Taimo membeli beberapa baju di salah satu toko untuk Hari. Taimo sempat terkesima melihat kecantikan Hari mengenakan baju itu. Setelah makan malam romantis, Taimo semakin perhatian padanya. Situasi itu menjadi semakin romantis diiringi dengan pesta kembang api. Setelah petualangan indah mereka, Taimo mengantar Hari ke rumahnya. Saat Taimo pergi, dia melihat dompet Hari tertinggal di mobilnya. Dia pun membuka dompet itu dan melihat kartu nama Hari yang merupakan pegawai di kantornya. Dia pun terlihat sangat kesal karena terus-menerus ditipu oleh Hari. Keesokan harinya, Taimo mengajak Hari bertemu. Taimo bertanya tentang pekerjaannya dan hal-hal pribadi lainnya. Dan yang dilakukan Hari hanyalah terus-menerus berbohong. Taimo menyadari hal itu, tapi dia bersikap seolah belum tahu apapun. Di kantornya, dia menyiksa Hari dengan memintanya membuat berbagai makanan sesuai seleranya. Belum puas dengan hal itu, Taimo kembali menyiksanya dengan memintanya ikut ke perayaan upacara pendirian kantornya sebagai pendamping wanita dan mengancam akan memberi penalti jika Hari menolak. Taimo juga memberikan Hari penghargaan sebagai salah satu karyawan terbaik dan mengundang keluarganya ke perayaan. Malam itu, Hari mengalami depresi berat karena penyiksaan Taimo. Dalam keadaan mabuk, dia menelpon Taimo dan memohon agar diperbolehkan untuk gak hadir dalam perayaan itu. Hari terus memohon hingga akhirnya dia pingsan. Walaupun Taimo sangat kesal karena telah dibohongi terus-menerus, tapi tanpa dia sadari, dia gak bisa menahan rasa pedulinya. Hari bahkan mengira dia sedang bermimpi, mengingat Taimo yang terkenal dengan sifat dinginnya tampak begitu perhatian padanya. Dalam keadaan setengah sadar, Hari mengungkapkan rahasianya. Dia berkata bahwa dia bukanlah Shin Gumi, melainkan Shin Hari. Dia pun meminta maaf karena telah membohongi Taimo. Pagi harinya, Taimo secara tiba-tiba memecat Hari. Hari pun sangat senang mendengar kabar itu, karena dia nggak harus berpura-pura lagi menjadi orang lain. Taimo merasa dirinya udah terlalu banyak buang-buang waktu. Apalagi dia merasa belakangan ini ada yang aneh dari dirinya, di mana tanpa sadar dia selalu mengkhawatirkan Hari. Taimo kemudian pergi ke New York untuk urusan bisnis. Tapi sekuat apapun dia mencoba melupakan Hari, hatinya tetap nggak mendukung. Dia bahkan sampai dihantui bayangan Hari ketika berada di sana. Di sisi lain, Yongso menemukan sebuah kamera di balik lampu kamarnya, di mana lampu itu merupakan pemberian seorang pria yang tinggal di apartemen itu. Tanpa sepengetahuannya, pria itu memasang kamera tersembunyi di balik lampu itu dan mengamati Yongso secara diam-diam dari kejauhan. Pria itu langsung berlari membawa lampu itu karena dia merasa Yongso akan melaporkannya ke polisi. Untungnya, Sung Ho yang ada di sana langsung mengejarnya dan berhasil menangkap pria itu. Polisi menunjukkan file dari kamera pelaku, di mana terdapat video Yongso dan Hari di sana. Untungnya pria itu nggak sampai melihat lebih jauh, karena tanpa sengaja
Yongso menutup kameranya. Namun karena videonya hanya sebatas itu, berdasar hukum di Korea, pelaku hanya didenda. Taimo kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai pelaku, termasuk korban-korban sebelumnya, agar bisa memberatkan pelaku dan memenjarakannya. Karena insiden itu, Yongso mengalami trauma. Dia bahkan gak berani ke toilet umum karena takut ada kamera tersembunyi di sana. Dia pun harus berusaha keras menahan rasa ingin buang air dari pagi sampai malam. Di akhir pekan, Taimo mengajak Hari berlibur ke suatu kota. Sebelumnya dia nge-stalking media sosial Hari dan melihat postingan Hari yang berisi keinginannya pergi ke kota itu. Taimo pun mewujudkan keinginan Hari dengan membelikan makanan favoritnya yang katanya sangat sulit untuk didapatkan. Tapi Taimo gak berterus terang bahwa dia telah merencanakan semua itu. Dia tetap menyembunyikannya, seakan semua itu hanyalah kebetulan. Di sisi lain, Sung Ho gak sengaja bertemu Yongso di sebuah bar. Yongso terlihat menjaga jarak dengan Sung Ho, karena sebelumnya itu merupakan permintaan Sung Ho yang gak mau mereka berteman dekat. Kemudian mereka keluar dalam keadaan mabuk, dan tanpa disadari, Yongso mengungkapkan perasaannya. Sung Ho pun pada akhirnya nggak bisa menahan perasaannya. Ketika dalam perjalanan pulang, hujan tiba-tiba turun. Ternyata Taimo sangat membenci hujan karena dia punya trauma mendalam di masa lalu, di mana kedua orang tuanya mengalami kecelakaan. Dan hujan itu membawa ingatan pedih di hatinya. Taimo bahkan meminta Hari keluar dari mobilnya karena dia nggak mau Hari tahu akan ketakutan terbesarnya. Hari pun harus berjalan di tengah hujan seorang diri. Ketika hujan berhenti, Taimo mulai kehilangan Hari. Setelah pencariannya, dia menemukan Hari di sebuah hotel. Di depan teman-teman Hari, Taimo mengaku sebagai pacarnya. Taimo bahkan mentraktir teman-teman Hari makan sepuasnya. Dia juga memamerkan kemesraan dan rasa perhatiannya. Jelas saja, hal itu membuat teman-temannya iri hati. Mereka bahkan sampai memesan kamar di hotel itu, walaupun mereka nggak tidur satu ranjang. Yora memberitahu hal itu pada Minwoo. Wajahnya agak sedikit kusut mendengar berita itu. Setelah melihat Hari bersama Taimo, Minwoo malah nggak rela. Dia terlihat cemburu. Padahal Yora, orang yang selalu diperjuangkannya, juga berada di sana. Malam harinya, mereka pun pulang. Setelah petualangan mereka, Taimo memberanikan diri mengungkapkan alasan mengapa dia rela membuang-buang waktu dengan Hari. Padahal dia terkenal gak suka buang-buang waktu. Dia juga rela membatalkan semua rapat pentingnya dan melakukan semua hal yang disukai Hari. Itu semua dia lakukan karena dia udah jatuh cinta. Hari sampai kepikiran satu malaman karena kata-kata Taimo. Setelah acara tidur-tiduran mereka, tanpa alasan yang jelas, Yongso menghindar dari Sung Ho. Dia meminta agar Sung Ho melupakan insiden tersebut. Yongso bahkan gak bisa mengingat dengan jelas kehilafan yang disengaja itu, karena saat itu dia sedang dalam pengaruh alkohol. Tapi di malam itu, Sung Ho mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Sama seperti Yongso, dia juga udah jatuh cinta pada pandangan pertama. Alasan Yongso menghindarinya adalah karena dia nggak bisa ingat momen penting mereka di malam itu. Dan dia jadi kebingungan sendiri. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengulang insiden itu dalam keadaan sadar, agar mereka bisa saling mengingatnya. Hari terus memikirkan ungkapan hati Taimo. Hingga hari-hari berlalu dengan bayangan Taimo yang selalu menghantuinya. Hari merasa
hubungan mereka nggak mungkin karena perbedaan status sosial mereka, di mana Hari bukan berasal dari keluarga kaya raya dan statusnya yang hanya karyawan biasa, sangat berbanding terbalik dengan Taimo. Walaupun Taimo nggak pernah menganggap itu hal yang harus dipermasalahkan, dia bahkan mengungkapkan lagi perasaannya dan berkata akan terus berusaha untuk mendapatkan cinta Hari. Di akhir pekan, Yongso dan Sungho pergi mendaki. Tapi pada saat pendakian, Yongso mendadak ngambek dan turun sendiri. Hingga akhirnya jalanan yang dia pilih salah dan mereka pun tersesat. Kakinya juga terluka akibat tersandung batu. Sungho kemudian berinisiatif menggendongnya sampai ke bawah. Amarah Yongso pun luluh setelahnya. Di sisi lain, Taimo mengajak Hari menghabiskan waktu bersama. Setelah bersenang-senang, Hari ditelepon oleh ibunya yang memberitahu bahwa ayahnya dibawa ke rumah sakit. Ayahnya menderita radang usus buntu akut. Mereka juga nggak mendapat kamar karena kamar di rumah sakit itu penuh. Kemudian Taimo membantu keluarganya dengan memindahkan mereka ke kamar VIP. Taimo juga menemui orang tua Hari. Tapi Hari malah berkata bahwa dia adalah rekan kerjanya yang bernama Giebin. Taimo merasa nggak masalah dengan perkataan Hari. Namun kemudian Minwo tiba-tiba datang dan memukulnya. Dikarenakan dia melihat surat kontrak hubungan Hari dengan Taimo. Dia pun melerai perkelahian mereka dengan berkata kepada Taimo agar nggak memukul Minwo. Minwo mengira Hari dipaksa untuk berkencan dengan Taimo. Minwo mulai mencampuri urusan Hari dan mulai khawatir padanya. Belakangan ini juga, sifat Minwo ke Yora mendadak dingin setelah mengetahui Hari mempunyai pacar. Hari pun meminta agar nggak mencampuri urusannya dan sebaiknya lebih memperhatikan Yora daripada dirinya. Setelah kakeknya tahu hubungan Taimo dengan Gumi sudah berakhir, dia menjadwalkan kembali acara kencan buta untuk cucunya, di mana pasangan kencan butanya kali ini adalah sepupunya Yongso, yaitu Jo Yojung. Di sisi lain, Hari mulai merasa bersalah dengan perlakuannya terhadap Taimo. Saat itu, mereka mengadakan pertandingan antar rekan kantor, di mana orang yang berhasil memenangkan pertandingan itu akan mendapat hadiah makan malam bersama Taimo. Hari yang ingin bertemu dengan Taimo berusaha keras memenangkan pertandingan itu, walau tangannya harus terkilir saat pertandingan. Hingga akhirnya Hari memenangkan pertandingan tersebut. Mereka pun merayakan kemenangan Hari. Namun beredar kabar bahwa Taimo berhalangan hadir malam itu, dikarenakan dia ada jadwal kencan di sebuah hotel. Hari mulai merasa cemburu dan gak bisa lagi menahan perasaannya. Dia pun berniat menyusul Taimo ke hotel tempat kencannya. Kemudian menelpon Taimo dan memintanya keluar. Hari berkata, mulai sekarang dia gak peduli lagi dengan omongan orang lain yang membicarakan perbedaan status sosial mereka. Dia hanya akan memikirkan mereka berdua. Hari memohon agar Taimo gak melakukan kencan buta lagi. Namun Taimo sebenarnya membatalkan acara kencan itu. Dia mengutus sekretarisnya untuk menghadiri acara itu. Dia berkata akan segera ke rumah Hari dan berkata akan menyatakan cintanya lagi. Dikarenakan jalanan macet, mereka berdua pun memutuskan untuk turun dari mobilnya. Di sebuah jembatan, tepat di malam itu, mereka pun resmi berpacaran. Walaupun mereka sudah berpacaran, tapi hubungan mereka belum dipublish. Jadi mereka harus sembunyi-sembunyi bahkan untuk bertelepon sekalipun. Setelah Sungho menemui Yojung untuk menggantikan Taimo, Yojung malah naksir padanya. Padahal Sungho sudah berkata bahwa dia mempunyai pacar dan gak mungkin mereka bisa menjalin hubungan. Suatu hari, Minwo makan bersama dengan kekasihnya. Yora mengajak Minwo menemui orang tuanya.
karena orang tuanya khawatir dengan hubungan mereka yang sering putus nyambung. Yora ingin agar Minwoo menikahinya dalam waktu dekat, tapi Minwoo menolaknya dengan berkata dia belum siap untuk itu. Dia berniat untuk menunda pertemuan dengan orang tua Yora sampai waktu yang belum ditentukan. Malam harinya, mereka berniat makan malam bersama. Di depan pintu lift, Taimo mendengar pembicaraan mereka. Dia pun memutuskan untuk ikut makan bersama mereka. Di malam itu juga, Sungho berniat mengenalkan Yongso pada ibunya. Saat Yongso tiba di restoran itu, ternyata dia bersama Yojung yang meminta ikut bersamanya dikarenakan dia stres akibat ditolak pria yang dia suka. Mereka berdua pun tampak saling kaget karena pria yang disukai Yojung adalah kekasihnya Yongso. Yongso sangat kesal karena Sungho nggak seharusnya menggantikan Taimo dalam kencan butanya. Harusnya juga Sungho cerita lebih awal kepada Yongso, bukannya malah menyembunyikannya. Suatu pagi, Yongso mengajak Hari sarapan bersama. Di jalanan, mereka melihat Taimo dan Sungho yang sepertinya akan pergi ke suatu tempat. Curiga dengan gerak-geriknya, mereka pun mengikutinya hingga tibalah mereka di sebuah panti asuhan. Di sana ibu Sungho mengenalkan dirinya kepada Yongso. Ternyata Sungho dulunya adalah anak panti asuhan. Dulu, keluarga Taimo sering datang ke panti asuhan itu untuk memberikan bantuan. Ketika Sungho SMP, orang tua Taimo mengangkatnya sebagai anak angkat mereka. Itulah mengapa Taimo sangat mempercayai Sungho, karena Sungho merupakan saudara angkatnya. Hubungan mereka pun sangat dekat karena sudah lama saling mengenal. Ibunya pun meminta maaf atas sikap Sungho, karena menurutnya Sungho memang bukanlah orang yang gampang menceritakan isi hatinya kepada orang lain. Setelah pertemuan dengan ibunya, mereka berdua pun berbaikan. Malam harinya, mereka datang ke warung makan keluarga Hari. Saat itu, orang tua Hari sedang pergi mengunjungi saudaranya, jadi mereka bisa bebas di sana. Namun tiba-tiba, ayah dan ibu Hari pulang lebih awal. Mengetahui hal itu, Hari langsung menyembunyikan Taimo di kamarnya. Sementara Yongso mengenalkan kekasihnya dengan mereka berdua. Karena sudah terlalu lama, Taimo menyelinap keluar diam-diam. Dia sedikit kecewa, kenapa Hari harus menyembunyikan hubungan mereka hingga seperti itu. Di luar, mereka nggak sengaja bertemu dengan adik Hari. Taimo mengenalkan dirinya sebagai pacar Hari. Adiknya terlihat sangat senang mengetahui pacar kakaknya seorang CEO perusahaan besar. Dia bahkan memanggilnya sebagai kakak ipar. Walaupun setelahnya, Hari meminta pada adiknya agar tutup mulut tentang hubungan mereka. Setelah jam kantor, Taimo menunggu kedatangan Hari di suatu jalan, hingga tibalah dia di sana. Tapi tiba-tiba, hujan turun yang membuat Taimo ketakutan. Hari yang sudah paham dengan ketakutannya, sengaja membawa payung untuk berjaga-jaga. Mereka pun menaiki metro mini karena Taimo nggak bisa menyetir dalam keadaan hujan. Taimo mengajak Hari makan malam bersama dan membelikannya bunga. Singkat waktu, kencan mereka pun selesai. Hari berkata akan menemui Yongso setelahnya dan meminta agar Taimo nggak perlu mengantarnya. Namun ternyata Hari menemui kakeknya Taimo. Ketua Kang mendapat info dari mata-matanya, di mana dia sudah curiga bahwa cucunya mempunyai seorang kekasih yang disembunyikan. Hingga akhirnya dia tahu kekasih cucunya adalah Hari, orang yang pernah menyamar sebagai Gumi. Kakeknya merasa ada sesuatu yang diinginkan Hari dari cucunya, hingga dia tega membohongi Taimo beserta dirinya. Saat Hari sedang menceritakan kejadian yang sebenarnya, Ketua Kang ditelepon oleh Sungho yang memberitahukan bahwa Taimo mengalami kecelakaan. Dia pun bergegas pergi ke rumah sakit.
Untungnya, Taimo hanya mengalami cedera ringan akibat kecelakaan itu. Taimo berterus terang kepada kakeknya bahwa dia mencintai Hari. Walaupun begitu, kakeknya belum menyetujui hubungan mereka setelah ditipu berkali-kali oleh Hari dan cucunya. Kemudian Taimo berkata akan memutuskan hubungannya dengan Hari jika memang itu yang kakeknya mau. Namun dia berkata gak akan pernah menikah dengan siapapun karena menurutnya cuma Hari yang bisa membuatnya merasakan jatuh cinta seperti ini. Pagi harinya tersebar kabar tentang hubungan Hari dan Taimo, di mana selama ini Yora menjadi mata-mata. Dia cemburu dengan Hari karena saat Minwo bersamanya dia selalu bercerita mengenai Hari. Apalagi dia merasa sikap Minwo yang semakin dingin disebabkan oleh Hari. Dia memfitnah Hari mengencani dua pria sekaligus, yaitu Minwo dan Taimo. Berita itu pun cepat tersebar ke seluruh rekan kantor. Akibatnya, para petinggi memutuskan untuk menghentikan proyek tim Hari dan memberikan proyek tersebut ke tim lain. Namun berita itu disembunyikan dari Taimo karena kakeknya takut dia akan mengamuk kalau tahu berita itu. Kakeknya memerintahkan para bawahannya untuk menghapus foto-foto tersebut. Namun karena itu sudah terlanjur tersebar, jadi berita itu mulai tersebar dari mulut ke mulut. Para pegawai kantor itu juga mulai menjelek-jelekkan Hari dengan mengatakan wanita penggoda dan sebagainya. Untungnya, rekan satu timnya selalu membelanya. Saat di rumah sakit, Taimo mendengar pembicaraan perawat di sana yang membicarakan gosip yang tengah beredar. Dia pun langsung marah-marah ke Sung Ho karena dia nggak diberitahu apapun soal itu. Di sisi lain, Hari dipanggil ke ruangan ketua Kang. Dia memberi Hari dua pilihan. Pertama, dia memindahkan Hari ke daerah lain. Dan pilihan kedua, Hari harus mengundurkan diri. Tidak berselang lama, Taimo masuk ke ruangan itu. Kakeknya menasehatinya bahwa kabar itu akan menghancurkan karir dan bisnisnya. Namun Taimo siap menanggung semua konsekuensinya demi cintanya ke Hari. Taimo kemudian mencari Hari ke segala tempat. Dia juga datang ke rumah keluarganya dan menemui adik iparnya. Awalnya, ayah dan ibu Hari kesal melihatnya karena telah mengencani putrinya. Tapi setelah adiknya memberitahu siapa orang itu sebenarnya, tiba-tiba mereka berubah. Di sisi lain, ayah Yongso mengajaknya bertemu bersama kekasihnya. Awalnya Yongso sangat takut ayahnya nggak merestui hubungan mereka, mengingat Sung Ho yang nggak punya orang tua dan bukan berasal dari keluarga konglomerat. Namun Yongso salah, ayahnya sudah berubah. Dia merestui hubungan putrinya. Bahkan dia berencana menjadikan Sung Ho sebagai penerus perusahaannya. Setelah mendapat restu ayahnya, di malam itu Sung Ho melamar Yongso. Setelah seharian mencari, akhirnya Taimo menemukan Hari tepat di depan menara Namsan. Setelah pertemuan mereka, tiba-tiba ayah Yongso menelpon Sung Ho. Dia meminta agar Sung Ho putus dari putrinya dan meminta merahasiakan hal itu darinya. Pagi harinya, Taimo mengantar Hari pulang ke rumahnya. Mereka pun bertemu orang tua Hari. Taimo kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi. Dia meminta restu orang tua Hari karena dia ingin menikahi putri mereka. Orang tua Hari memberi mereka restu. Hanya saja ayahnya punya kekhawatiran bahwa putrinya akan terluka nantinya, mengingat orang yang melamarnya berasal dari keluarga konglomerat, sedangkan mereka hanyalah keluarga biasa. Pasti akan banyak omongan orang yang menyindir Hari. Taimo nggak bisa menjamin Hari nggak akan terluka karena itu. Karena sekaya apapun dia tetap nggak bisa mengontrol mulut orang lain.
Tapi yang pasti, dia akan selalu melindungi Hari dari segala macam omongan netizen sekuat tenaganya. Suatu waktu, Minwoo menemui Hari untuk berpamitan. Dia ingin pergi ke Napoli untuk beberapa waktu dan bekerja di sana. Minwoo meminta maaf atas perlakuannya ke Hari. Minwoo juga udah putus dengan Yora, dan Yora menyampaikan permintaan maafnya ke Hari melalui Minwoo karena dia nggak sanggup menemui Hari secara langsung. Mereka pun berpisah sebagai teman. Di sisi lain, Yongso menemui ayahnya dengan membawa surat pengunduran diri dari perusahaan ayahnya. Dia memilih untuk hidup mandiri dan bekerja dengan usahanya sendiri, tanpa harus memakai nama besar ayahnya. Dia ingin hidup dan memilih cinta sesuai pilihannya sendiri, bukan karena kepentingan ayahnya. Setelah mengundurkan diri, Yongso berniat mendirikan perusahaan baru atas namanya sendiri. Tapi pastinya hal itu memerlukan modal yang besar. Apalagi sekarang Yongso udah nggak disupport oleh ayahnya. Melihat tekad Yongso, Sung Ho memberikan tabungannya selama ini yang jumlahnya 1,7 miliar won. Yongso pun langsung kegirangan. Ketika di kantornya, Taimo mendapat telepon dari teman kakeknya yang memberitahu bahwa kakeknya mendadak pingsan dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Saat dia ingin meluncur ke sana, dia mendengar pembicaraan kakeknya, di mana temannya lupa menutup telepon itu dan mereka hanya bersandiwara agar Taimo mau mengunjungi kakeknya. Taimo sedikit kesal melihat tingkah kakeknya yang gak pernah menyerah melarang hubungan mereka. Hari pun menenangkannya dengan berkata bahwa dia yang akan ke rumah sakit. Mengingat saat dia menjadi Gumi, ketua Kang menyukainya. Mungkin keadaan itu bisa terulang kembali jika dia mau sedikit berusaha. Singkat waktu, tibalah Hari di rumah sakit. Dia menunjukkan perhatiannya kepada ketua Kang dan mencoba mengakrabkan diri dengannya. Ketua Kang yang awalnya malu-malu pada akhirnya nggak bisa menahan diri untuk bisa akrab dengan Hari. Walaupun kakeknya hanya berpura-pura sakit, tapi dokter yang memeriksa keadaan kakeknya berkata lain. Ada masalah pada blood ring yang masuk ke pembuluh darah jantungnya. Bagian dalam pembuluh darahnya rusak parah. Kakeknya sudah beberapa kali menjalani operasi ulang, jadi akan sulit untuk melakukan operasi lagi. Karena pengobatan di Korea masih belum mampu, dokter menyarankan agar dia dioperasi di Amerika. Taimo mengajak Hari pergi bersamanya ke Amerika. Namun Hari menolak karena pasti para netizen akan mulai membicarakan mereka kembali, di mana hal itu hanya akan membuat salah satu dari mereka terluka. Apalagi ketua Kang belum sepenuhnya menerima Hari. Mereka pun berpisah selama beberapa waktu. Hari demi hari berganti, gak terasa 1 tahun telah berlalu. Di suatu pagi, tersebar kabar di media sosial tentang skandal yang terjadi antara Taimo dengan salah satu wanita. Melihat hal itu, hati Hari menjadi tidak tenang. Apalagi setelah 1 tahun kepergiannya, Taimo belum juga kembali ke Korea. Hari pun berniat menyusulnya ke New York. Ketika dia ingin naik taksi, ternyata Taimo berada di taksi itu dan memberinya surprise atas kepulangannya. Dugaan perselingkuhan itu hanyalah hoax semata. Operasi kakeknya berhasil dan kakeknya akan kembali ke Korea minggu depan. Seiring berjalannya waktu, kakeknya juga sudah merestui hubungan mereka berdua. Setelah mendapat restu dari kedua belah pihak, Taimo pun melamar Hari. Suasana di siang itu mendadak menjadi romantis. Setelahnya, mereka berdua hidup bahagia untuk selama-lamanya.